Oke, terima kasih Mbak. Untuk diingatkan ya, saya nih sering tidak ingat untuk merekam ya karena terbiasa di admin ini. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kira-kira kalau teman-teman di sini nih paling sering eh, makan apa yang dimakan ketika lagi stres? Yo, kalau saya sukanya makannya yang pedas-pedas. Ada Saya yang suka sukanya juga jelly, Mbak. jelly. Jelly apa Mbak? Iya. Apa ya, kayak permen yang kayak semacam Yupi gitu, Mbak. Itu enak Oh, yang banget. manis-manis ya. Cenderung manis ya Iya. Mbak ya. Iya. Oh, ini baru Bentar, ini saya satu lihat. plastik. Ada yang gurih pedes, Mbak Widya, Mbak Bibah Kalau rujak. kalau Oh, aku senangnya kayaknya es krim deh, Mbak Farda. es krim ya? Oh, yang belah itu. Es krim apalagi yang coklat kacang. Yang keluarnya ada karamel kacangnya itu. Iya. Iya, oke. Nah, jadi pilihan makan itu, teman-teman, teman-teman tahu itu mie rebus pakai telur sama cabai. Oh, ini tim Indomie nih ya. Ah, jadi banyak banget sebenarnya variannya. Cuma ya rata-rata itu beberapa kali kelas itu memang pilihannya kalau nggak pedas, gurih, larinya ke seblak kayak gitu ya. Pentol, cilok kuah pedas kayak gitu itu. Kemudian larinya lagi ke rujak lah termasuk gitu ya. Buah tapi mending ya ada bau-bau buahnya gitu ya. Kemudian kalau larinya lagi lainnya adalah tapi mbak sekalian me time jadi mie kornet campur sawi sama lombok gitu ya malam-malam kayak gitu. Jadi itu sebenarnya adalah bentuk komunikasi kita tuh butuh apa ya. Bentuk perilakunya munculnya memang kita makan itu gitu ya. Tapi sebenarnya setiap pesan emosi yang hadir itu kan membawa pesan lagi gitu ya teman-teman. Jadi yang suka pedas itu biasanya untuk menimbulkan rasa pelarian terhadap emosi ketegangan yang dirasakan. Jadi ketika makan pedas itu kan dia bisa mengachieve mendapatkan sebuah tantangan gitu ya, bisa menghabiskan ini. Nah, itu bentuk cravingnya dia gitu. Rasa gurih dan itu pun juga setiap apa istilahnya makanan yang dirasa pingin dimakan. Atau lagi pengen pedes nih, lagi pengen yang salty-salty, pengen yang gurih-gurih itu sebenarnya membawa pesan kita juga butuh mikronutrien tertentu loh teman-teman. Kayak gitu ya. Kayak yang makan lagi makan pedas itu sebenarnya kalau saya ingat itu dia lagi tubuh kita itu kita lagi butuh magnesium sama kalsium. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau sudah tahu kayak gitu, kita larinya cari aja makanan yang lebih sehat, pilihan yang lebih sehat, bahannya atau olahan masakannya untuk memenuhi nutrisi itu, teman-teman. Cuma kan kita tahunya yang enak dan pedas itu mungkin sebelah gitu ya. Dan sebelah pun tuh sebenarnya juga nggak bisa dipukul rata sih, nggak sehat gitu ya. Kalau isiannya ternyata full protein, real food, sama sayur-sayuran sawi ya tetap sehat sih menurut saya ya. Bukan yang isinya apa itu kreceknya kerupuk gitu ya. Terus olahan-olahan seafood kayak gitu itu tuh. Menurut saya tergantung lebih detail lagi sih kita harus melihatnya ya. Jadi saat stres, tubuh itu sulit mencerna makanan dengan optimal sehingga mempengaruhi kesehatan teman-teman. Makanya orang yang stres itu biasanya sulit mencerna makanan, terus rasanya begah di perut gitu ya. Dan dia nggak bisa ngerasain, ada dua orang yang tipenya berbeda. Nah, dia sulit mencerna, dia akan cenderung jadi mudah lapar, akhirnya dia makan lagi, makan terus ya, emotional eating. Ada yang sulit mencerna, tapi dia eh, jadinya tidak mau makan ya karena sulit mencerna jadi dia sengaja kayak skip makan deh nanti aja makannya terus tadi sehari cuma makan sekali bahkan besoknya aja sekalian sarapan nah seperti itu ya jadi teman-teman akan bisa mengamati nih sekarang ke dirinya sendiri sekarang selanjutnya nutrisi dan kesehatan mental. Nutrisi yang tepat itu mendukung fungsi kekebalan tubuh, mengurangi risiko penyakit kronis, meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Dan pola makan yang kaya nutrisi membantu tubuh berfungsi dengan efisien dan pulih dengan efektif. Mengutamakan nutrisi sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Nah, ini penjelasan ringkasnya tentang bagaimana secara biologis makanan itu mendukung pentingnya untuk kesehatan mental kita, teman-teman ya. Secara faktor biologis ini kalau nggak dipenuhin dulu, itu akan susah wujudnya dalam kesejahteraan kita. Nah, sekarang ini ya. Ini lebih detailnya akan jelaskan di sini.
Nah, jenis makanan yang bantu kita untuk menjaga kewarasan ya teman-teman, itu adalah protein, daging ayam, dan ikan. Teman-teman ada yang tahu? Ya, sebenarnya proteinnya itu adalah di omega 3-nya ya untuk membantu kewarasan kita karena omega 3 ini membantu untuk eh, menciptakan jaringan-jaringan neuron baru atau sel saraf baru yang ada di otak. Dan ini akan membantu kita untuk komunikasi di otaknya akan lebih baik, termasuk kayak bahan bakarnya untuk membuat serotonin, sehingga serotonin dihasilkan di otak, di omega 3-nya ini. Dan omega 3 ini juga akan bantu kalau secara perilaku, jadi kita terhindar dari namanya pikun, susah fokus, susah konsentrasi, atau mungkin biar tidak pelupa. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi di omega 3-nya. Nah, ada yang tahu nggak ikan apa yang omega 3-nya tinggi? Yo, ada yang tahu? Ikan kembung. Ikan kembung. Iya, kalau teman-teman sudah lulus fase MPASI pasti bisa ini ya. Menjawab pertanyaan seperti literasi nutrisi ini. Jadi memang literasi nutrisi itu penting banget karena itu juga berhubungan dengan kesehatan mental kita. Jadi omega 3-nya itu memang tertinggi di ikan kembung, kemudian ada lele juga sebelum ikan salmon ya. Kita cari yang murmur-murmur dulu aja. Kemudian daging ayam, kemudian madu. Nah, buah-buahan ini yang disarankan adalah alpukat dan beri-berian. Jadi strawberry, mulberry, mulberry, strawberry, apalagi ya, arbe gitu ya. Kalau yang murah murce-murce tuh kadang saya nyari itu murbei, buah besaran kalau orang sini bilang tuh yang ada di pinggir sawah itu loh teman-teman. Itu bagus itu sebenarnya tanpa harus kita langsung cari blueberry gitu ya. Kemudian dark coklat minimal yang kandungannya 70% ya, 70%. Kemudian kacang-kacangan. Nah, kemudian sayuran hijau. Sayuran hijau pun itu sebenarnya juga diklasifikasikannya tuh ada teman-teman yang kategori A, B, C. Yang A itu yang boleh dimakan setiap hari, B itu yang sekali sesekali, yang C itu yang dibuat apa yang seminggu sekali atau sebulan sekali gitu ya. Yang saya ingat, saya nggak mencatat ya, cuma yang saya ingat karena keseharian saya itu yang setiap hari itu kayak cambah, wortel kayak gitu itu. Sawi itu masuk sesekali, daun singkong itu masuk yang seminggu atau sebulan sekali gitu ya. Yang kandungan purinnya tinggi gitu ya. Kemudian aneka prebiotik. Nah, ini penting banget. Ya, saya meng-highlightnya di aneka prebiotik dan probiotik. Jadi makanan prebiotik itu yang mengandung apa? Prebiotik itu teman-teman. Jadi makanan yang mengandung bakteri, saya lupa nama bakterinya apa, lactobacillus kayak gitu tuh ya, yang membantu untuk proses cerna kita semakin lebih sehat. Sedangkan probiotik itu makanan yang menjadi makanannya prebiotik gitu ya. Ya, gampangnya itu kayak yogurt gitu ya, aneka yogurt, kemudian acar-acaran kimchi kek, kemudian aneka acar itu kan buatnya ya acar bawang, acar timun lah, pokoknya acar gitu ya. Kemudian apalagi teman-teman bisa googling deh aneka masakannya yang prinsipnya adalah prebiotik. Dan yang terpenting juga nggak lupa adalah air putih. Nah, saya akan cerita sedikit berbagi cerita ya teman-teman. Saya tulis juga di buku. Ketika saya sudah dapat diagnosa kondisi tahun berapa di fase krisis ya, artinya memang lagi gangguannya lagi intens, kemudian muncul diagnosanya saat itu, saya hal pertama yang membuat saya self care pertama yang membuat saya itu menjadi lebih baik, yaitu air putih. Nah, saya tahu ternyata salah satu yang memicu saya itu, saat itu diagnosis saya banyak ya, cuma saat itu adalah postpartum depression, postpartum psikosis depression, dari PPD, itu adalah perilaku kebiasaan minum air putih saya buruk. Nah, jadi ginjal saya berat, ya hasilnya itu berat itu maksudnya kerja terlalu berat tapi nggak sampai gangguan fungsi ginjal. Cuman ternyata efek dari minum air putih itu bisa mempengaruhi banyak hal kegiatan harian saya gitu ya. Jadi susah fokus, susah mikir, kemudian gampang kehabisan energi kayak gitu. Nah, perilaku pertama yang saya lakukan yang perbaiki adalah habit minum air putih. Jadi ketika bangun tidur jedul gitu ya, habis berdoa, meditasi singkat. Nah, itu adalah saya minum air putih
500 mili, teman-teman. Nah, itu perilaku itu belum pernah saya lakukan. Jadi minumnya 500 mili dan itu konsisten saya lakukan selama 3 bulan. Dan itu jadi semacam anchor atau Mbak masih di mute. Oke, sudah masuk ya? Ya, saya terpental tiba-tiba, jadi jaringannya lagi nggak stabil di sini nih. Oke, saya lanjut aja sampai mana ya? Sampai Ancor. Oh, sampai Ancor. Oke. Ancor, Ancor itu mentega. Oh ya, jadi em, perilaku minum itu menjadi ancor saya sambil saya sharing. Perilaku untuk menjadi jangkar habit baik yang lainnya, gitu ya. Kenapa? Karena ketika saya minum itu membuat semuanya jadi berubah. Kalau dulu itu jadi ibu ya bangun tidur jedul gitu ya melek gitu, yang dipikiran itu langsung gini, masak apa ya? Ada nggak ya samaan dengan saya? Masak apa ya? Atau mungkin, aduh habis ini aku harus ngapain ya? Aduh aku ngerjain kerjaan yang sama lagi kayak kemarin gitu ya. Terus mikir, bisa nggak ya skip aja pagi ini, langsung malam tidur gitu. Nah, ada nggak ya sama kak saya mikirnya kayak gitu tuh. Nah, itu sebenarnya juga selain nggak mindful, saya juga perilaku saya itu menunjang nggak warasnya karena nggak minum air putih ketika bangun. Saya nggak dapat energi karena nggak minum air putih itu tadi ya. Jadi perilaku minum ini adalah bisa jadi salah satu langkah awal teman-teman untuk menjaga kesehatan minimal terhidrasi dalam 1 hari. Kemudian yang kedua itu eh, makan sayur sama buah di pagi hari dulu sebelum makan protein sama karbo. Kalau dulu perilaku saya yang nggak sehat adalah makan setelah semua kerjaan selesai. Seolah itu reward gitu ya. Kadang makannya itu nggak beneran makan ya, tapi kayak seolah eh kita ngerjain masak apa terus nyicipin dikit-dikit gitu loh teman-teman. Terus akhirnya kita ngerasa kenyang tapi sebenarnya kita belum benar-benar niat kita mau makan sarapan gitu ya. Jadi kita masak apa diicip, makan apa diicip. Bahkan kayak nyambi-nyambi ada sisa gorengan semalam atau sisa lauknya anak-anak semalam mas copot daripada gak habis dibuang kan sayang. Akhirnya kita nganggap itu adalah cukuplah buat pagi itu. Nah, itu sebenarnya nggak sehat kayak gitu tuh. Karena satu kita nggak mindful untuk menyengajakan diri untuk makan sarapan, yang kedua, kita asal kenyang karena nggak tahu nutrisinya tuh benar-benar sesuai dengan porsi kita nggak proteinnya cukup nggak, sayurnya cukup nggak. Nah, itu aja sudah nggak sehat kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi itu adalah salah satu kebiasaan habit buruk saya yang menyebabkan kenapa nggak waras dan nggak sehat selama 1 hari itu saja. Dan itu kalau bertumpuk-tumpuk-tumpuk jadi kebiasaan yang buruk, ya siap-siaplah untuk mendapatkan bom waktu teman-teman jadi ambiar ya, gitu ya. Kemudian selanjutnya, oh next dulu kok belum bisa. Nah ini dia. Ini secara mikronutrients, nutrisi untuk kesehatan mental otak. Teman-teman kelihatan nggak? Tulisannya kecil-kecil ya emang ya. Di buku ada sih, cuman teman-teman kelihatan apa enggak nih? Kekecilan, Mbak. Tapi kan Kelihatan kalau Kecil. di Mbak, Zoom bisa kelihatan di sih, zoom Mbak. sendiri.
Di Zoom ya. Mm-mm. Oke. Ini sebenarnya teman-teman cukup memperhatikan ini ya. Tadi contohnya itu ini deh. Vitamin yang paling atas vitamin B1. Pengaruh kekurangannya itu konsentrasi dan perhatian yang buruk. Ya, sumber makannya itu gandum utuh, sayuran. Kemudian yang kedua B3. Nah, pengaruh kekurangannya apa ini? Depresi. Ya, jadi bisa sengaruh itu loh teman-teman. Kita kan cuma taunya buat anak-anak ya. Tapi kita lupa sama diri sendiri. Nah, itu juga jadi jahat tuh kitanya ya. Ya, nah, untungnya sadar lah saya. Kalau nggak sadar ya udah salam sekarang. Nah, sebentar saya geser ya biar. Hmm. Kemudian vitamin B5, daya ingat buruk, gandum utuh sayuran ya. Kemudian apalagi? B6. Nah, ini ya coba lihat B6. Teman-teman lihat, kelihatan nggak? Mudah tersinggung, daya ingat buruk, stres dan depresi. Sumbernya dari gandum utuh dan pisang. Jadi teman-teman tinggal bisa ngecek loh ya. Aku kurang apa ya kira-kira? Makanya ada istilahnya minum vitamin B kompleks itu ya. Sebenarnya membantu. Tidak harus selalu dari kita minum pil vitamin atau suplemen gitu. Tapi kita ngerti, kita menjaga vitamin makronutrien apa nih yang kurang, mikronutrien apa gitu ya. Nah, ini sebagai nice to know teman-teman, vitamin B12, kebingungan, daya ingat buruk, psikosis. Nah, karena saat itu saya diagnosanya adalah psikosis, ada psikosisnya. Teman-teman tahu psikosis itu apa? Teman-teman tahu nggak psikosis itu apa? Gak ada yang tahu. Saya kasih tahu ya. Saya beritahu. Jadi psikosis itu teman-teman, kondisi ketika gangguan mentalnya itu berupa tidak bisa membedakan antara antara realita sama kehidupan nyata. Nah, bentuknya itu dengan adanya suara-suara halusinasi yang ada di pikiran, delusi atau keyakinan yang salah. Nah, kalau waktu itu yang saya alami dan alhamdulillah sudah hilang karena ada bantuan obat sama lebih menjaga makan ya. Lumayan lama ya dari anak pertama sampai anak ketiga. Itu kalau di saya wujudnya halusinasi penglihatan sama pendengaran. Kadang-kadang taktil sih. Jadi kalau ada suara-suara di pikiran, minta ini nggak di anak-anak ya di sebelah ya dipastikan aja ya karena agak sedikit horor. Jadi kalau ada lihat bayi, kalau orang umumnya wajarnya itu melihat anak itu lucu ya, gemoy gitu. Nah, tapi kalau saya kalau lihat bayi justru disuruh bunuh gitu teman-teman. Jadi ada suara-suara kecil di pikiran gitu yang meminta untuk saya melakukan sebuah perilaku yang menyakiti bayi. Macem-macem. Jadi kalau saya ngelihatnya air, nah itu ada suara. Nah suaranya itu hadirnya sepersekian detik gitu ya. Suruh saya untuk nyiram air panas ke bayi saya yang lagi di stroller. Melihat tali, suruh bekap pakai tali itu. Nah itu masalahnya menyakitinya nggak hanya cuma ke bayi, tapi ke diri saya sendiri sama suami. Jadi setiap orang yang di dekat saya itu muncul suara itu. Nah suaranya itu suara sosok Farda yang lain. Nah, sedangkan kalau halusinasi yang lainnya itu kayak taktil. Taktil itu semacam taktil itu kan apa ya, motorik kimia, sensorik kimia. Jadi kadang ngerasa ada banyak semut yang menggerogoti tubuh saya terus di pikiran saya tuh daging-dagingnya tuh cuil-cuil semua gitu lah kayak film film zombie atau film apa gitu biasanya ada makanya saya nggak berani lihat film gitu-gitu karena itu sangat memperburuk halusinasi. Nah jadi bayangkan teman-teman kalau lagi di rumah kesannya nggak apa-apa kalau orang luar lihat, tapi sebenarnya itu lagi berperang dengan pikiran saya sendiri gitu. Kalau halusinasi yang lainnya itu visual. Jadi kita suami gitu atau anak-anak tuh ngelihatnya nggak ada apa-apa gitu ya di rumah. Tapi di mata saya ngelihat tuh ada sosok anak laki orang oh, sosok mbah-mbah laki-laki gitu di pojok belakang rumah saya tuh. Pokoknya di pojok belakang itu saya tunjuk ya. Di situ di belakang kamar
pintu jendela kamar saya biasanya nyusuin itu selalu standby mbah-mbah laki-laki janggutnya panjang, jubah putih. Kalau teman-teman pernah lihat visualnya film Harry Potter Voldemort, tahu nggak? Nah, mirip kayak gitu itu. Kalau teman-teman yang ada lihat film Voldemort yang hitam semua, terus dia terbangnya kayak nggak injak tanah gitu. Nah, itu mirip kayak gitu tuh. Cuman wajahnya ketutupan, topian, warnanya putih. Dan dalam persepsi saya, orang itu bakal ngambil bayi saya kalau saya lengah. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Itu bentuk itu psikosis. Tapi yang memang gejalanya yang paling berat adalah ada keinginan untuk bunuh diri. Nah, bunuh dirinya tuh sepersekian detik loh. Nah, bayangkan 24 jam saya bertarung sama pikiran itu, nggak bisa bedain eh, mana yang asli, mana yang nyata, kayak gitu ya. Babi Voldemort bukan yang gundul ya. Saya nggak ingat kepalanya, saya ingat bajunya, Mbak. Jadi bajunya yang hitam yang merumbai-rumbai terbang kayak ikan cupang kayak itu ya. Nah, itulah seperti itu. Jadi itu namanya psikosis. Nah, ketika saya tahu fakta tentang vitamin ini, maka waktunya saya untuk makan makanan itu. Ya, jadi saya perbaiki tuh. Nah, kayak gitu. Makan dagingnya, telurnya, susunya, telurnya pun juga akhirnya teman-teman harus cek ya cara mengolahnya. Ada yang mengolahnya di dadar itu sebenarnya juga kurang sehat. Yang sehat memang cukup direbus, dikukus kayak gitu ya, tidak ada tambahan minyaknya. Lanjutnya vitamin C. Nah, itu depresi tuh ya. Kenapa sih ibu-ibu cenderung depresi? Dan kebanyakan ibu rumah tangga. Makanya kenapa saya concern di sini? Karena dari makannya aja kebanyakan kita itu, ya saya bilang kebanyakan karena beberapa kelas itu hampir semua kalau dibuat polling gitu makan makanan sisa anaknya itu selalu. Yang kedua, mengalah atau berkorban makan makanan karena takut dianggap ibu yang nggak baik ya. Jadi ya udah ngalah, katakan malam makan malam nasi tinggal dikit, sayur tinggal dikit, lauk ada dan kita ngalah kan. Akhirnya kan aku anak aja dulu, suami aja dulu. Itu salah teman-teman. Dan itu dimulai dari mindset ya bahwa semua anggota keluarga itu berhak. Oke lah kalau lagi katakan lagi tanggal tua gitu ya, tapi jangan dibiasakan seperti itu ya. Itu akhirnya mindset yang mau berkorban tapi kitanya sendiri ya akhirnya berkorban sendiri deh. Kalau umur kita lebih pendek gimana? Ya karena kita juga ya ada faktor itu juga. Nah, kemudian asam folat itu juga mempengaruhi ya kecemasan, depresi, dan psikosis. Nah, jadi yang dicari adalah sayuran hijaunya. Kemudian magnesium. Siapa sini yang marahnya senggol bacok? Coba dicek. Jangan-jangan teman-teman kurang mikronutriennya magnesium ini ya. Jadi susah tidur juga. Banyaknya itu makan kacang-kacangannya, biji-bijiannya teman-teman ya. Bisa dengan cara memasukkan dalam nasi putih. Bisa juga camilannya mulai diganti, nggak ciki-cikian gitu ya. Tapi lebih kacang-kacangan. Walaupun secara prakteknya ketika saya melakukan terapi nutrisi kayak gini teman-teman, memang makanan real food itu lebih mahal sih daripada makanan-makanan tadi yang murah, alasannya murah tadi ya Mbak Biba bilang kayak cilok kayak gitu ya. Cilok jajanan UPF aja 2.000 dapat ya, cikian. Kacang jajanan kacang tanah masih 3.000 5.000 itu kan digoreng ya teman-teman. Tapi kalau diingat-ingat kita makan memang yang dibutuhkan tubuh. Jadi mindsetnya jadikan makanan itu adalah obat, bukan minum obat sebagai obat gitu ya teman-teman. Jadi merawat dirinya memang dari makanan yang mendukung kesehatan mental kita. Termasuk selenium ini mudah tersinggung, bisa depresi. Jangan-jangan kita kurang tuh akhirnya istilahnya gini. Analoginya teman-teman ya. Ada suatu fase ketika saya sadar pertanyaannya, kalau kita udah gejalanya itu mudah tersinggung, sulit tidur, emosi nggak stabil, itu berlangsung selama 3 hari aja teman-teman, sampai 2 minggu. Sebenarnya itu masuk gejala depresi ya. Cuman kebanyakan ibu ngira-ngira aku capean aja gitu ya. Ada yang ngira cuman oh enggak paling gara-gara anak-anak nih. Ya bisa jadi itu faktor. Itu pemicu teman-teman. Itu pemicu. Tapi kalau secara biologisnya itu sudah nggak sehat, kurang-kurang seperti ini ya, itu sebenarnya ada gejala depresi itu tadi yang teman-teman harus aware ya. Terutama ini mudah tersinggung. Dan ini adalah pertanyaan kalau saya diskusi sama teman-teman psikolog dan dokter saya sendiri itu ibu-ibu sebenarnya mudah tersinggung
dengan anaknya, bahkan hal-hal yang nggak jelas ya alasan pemicunya gitu tuh, itu sebenarnya gejala depresinya sudah muncul, Mbak. Cuman memang nggak banyak ibu yang denial gitu. Jadi sebelum kita ke arah situ, cek dulu nutrisi kita ya, teman-teman. Oke, saya lanjutkan karena ini masih agak panjang di itunya, di materi tidurnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin? Saya lihat di kolom chat. Mentor, Mbak. Aduh, jadi diingat sama Bima. Iya, 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 iya. Yang warnanya hitam itu siapa, Mbak? Wah, jadi ngomongin ya. Mbak Amel, monggo, Mbak Dementor, Mia. Mbak. Oh, Dementor Dementor. ya itu ya? Ya, terus kalau si Voldemort tuh yang mana? Yang gundul nggak punya hidung. Oh, yang hidungnya kelihatan lubangnya doang itu ya? Iya, betul. Ya, Oh, kalau itu yang sih. kayak cupang itu Dementor. Terus kalau Oh, yang Dementor jambut kalau gitu. panjang itu, Iya, iya, iya. kalau yang Oke. jambut panjang itu Dumbledore. Dumbledore. Dumbledore itu kan profesornya yang sekolah itu kan ya? Iya, heeh. Oh iya, oke. Terima kasih. Nih Mbak Mia resehan, monggo Mbak. Iya, aku tertarik sih Mbak ini yang tentang makanan yang nutrisi-nutrisi ini tuh sampai sedetil ini. Jadi misalnya yang aku nggak ngerti misalnya kayak misalnya ini udah ada gejala-gejala depresi ini seperti yang tadi Mbak Farah jelaskan. Jadi apakah Hmm. makanan kita sehari-hari itu difokuskan kepada nutrisi-nutrisi ini saja kayak diprioritaskan gitu Mbak? Hmm. Atau Hmm. tetap balance gitu? Hmm. Oke, Mbak Mia. Pertanyaannya bagus. Jadi gini teman-teman, sekali lagi kalau di self care yang bulan kapan ya, apalagi bulan-bulan awal ya, itu kan saya bilang selalu tentukan titik awal self care teman-teman tuh di mana. Karena tiap perempuan akan beda titik berangkat self care-nya. Ada yang sifatnya itu adalah maintenance. Jadi buku tuh ada maintenance, kuratif, atau memang sudah ada tiga, maintenance, kuratif, atau proaktif. Jadi intinya tentukan titiknya. Kalau kayak kasusnya saya tadi ya, di awal-awal yang memang fasenya krisis, artinya sudah tegak diagnosa, kondisinya lagi krisis. Nah, maka self care titik saya adalah sudah kuratif. Nah, makanannya akhirnya harus fokus pada eh, zat-zat makronutrien tadi, Mbak, harus concern ya, harus saya perhatikan tuh vitamin D-nya, vitamin B-nya, kayak gitu. Tapi kalau teman-teman kondisi sekarang, bagaimana tuh kondisi sekarang ya? Minimal 2 minggu ke belakang kemarin dicek. Kalau kondisinya masih nggak ada diagnosa, nggak ada gangguan yang dirasakan, cuman tipis-tipis aja rasanya gitu ya, nggak ada perubahan suasana hati yang terlalu mencolok kayak gitu. Itu gangguan tidurnya juga nggak terlalu signifikan. Maka titik awal self care-nya adalah maintenance atau merawat. Maka tetap harus gizi seimbang, Mbak. Cuma diperhatikan aja. Istilahnya menjaga habit makannya itu nggak ada yang kebablasan, makan ngawur gitu loh Mbak, makan ngawur, makan kotor, nah kayak gitu aja Mbak Mia. Sampai sini bisa dipahami nggak Mbak Mia? Bisa Mbak lebih Nah ya, jelas? nah jadi jangan kok FOMO-FOMO banget gitu ya, mentang-mentang lagi musimnya makan, apa istilahnya, lagi rame-rame kayak dia sordoh gitu, ikutan sordoh gitu, jangan. Jadi sekali lagi kita harus tahu titik awal self care kita tuh di mana, karena kan tiap perempuan tuh akan berbeda. Ada yang mungkin lagi di fase krisis, tapi krisisnya bukannya sampai gangguan mental, tapi lagi menghadapi fase hidup yang berat, ada tantangan, contohnya tiba-tiba anak sakit, kemudian barengan suami sakit. Kalau udah ada anggota keluarga sakit kan kita oleng semua gitu ya, peran kita kayak concernnya ke anak aja gitu ya. Nah itu kan tantangan, peran kita juga lagi concern tuh. Maka perhatikan makanan kita harus istilahnya double proteinnya, karena kita mungkin pakai pikiran kita lebih gitu ya. Protein kita harus dijaga, minum air putihnya, jangan sampai kita ikutan ketularan sama teman apa, sama anak-anak karena sakitnya apa, nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita yang harus tahu apa, memberadali kondisi kita kayak gitu ya. Mbak Nita, apakah nanti dapat copy file? Enggak Mbak, tapi direkam ya Mbak ya, nanti bisa lihat di YouTube saya, walaupun tadi di awal-awal hilang itu. Oke, saya lanjutkan dulu.
Nah, jadi caranya untuk menjaga kesehatan mentalnya adalah bangun habit kecil ya. Sekali lagi perilaku self care ini goalnya adalah perubahan habit kita, perilaku kita seperti mengurangi asupan gula. Sarapan pagi itu diawali dengan prebiotik teman-teman, yogurt, makan tape. Oh iya, yang murah-murah tape ya. Awal-awal dulu tuh saya tuh premium semua teman-teman. Wah, karena awal ya, taunya gitu ya. Lama-lama ternyata produk lokal tuh banyak loh. Tape, kimchi, manisan asinan Bogor kayak gitu tuh bahkan dibuat sendiri bisa gitu ya. Kacang-kacangan dulu tuh awal-awal tuh saya makannya ya kacang-kacang walnut, almond, wah lumayan tuh. Tapi lama-lama, oh ternyata nggak harus gini juga kok. Ada kacang banyak ya. Mulai tuh kacang tanah kedelai, kacang tanah, jagung, kemudian aneka kacang-kacang zaman kecil dulu jajanan tuh kan banyak yang dulu rentengan. Nah gitu tuh saya beli. Ya, nah, membangun habit kecil memang satu-satu teman-teman. Nggak usah muluk-muluk harus ngurangi langsung nggak bikin gorengan gitu enggak, seminggu dikurangi 1 kali aja itu udah bagus banget, udah progres. Kemudian mengurangi gula, dan memang cara paling gampang itu adalah tidak menghadirkan makanan-makanan itu di dapur kita ya. Termasuk saya itu baru bisa ngurangin tepung terigu gluten itu karena enak ya, di lidah tuh kan cuma enak tapi bikin usus lengket gluten itu. Saya alhamdulillah sudah 5 tahunan lebih ini tidak membeli tepung terigu. Karena dengan membeli tepung terigu, termasuk membeli mie instan, itu membuat kita akan membuatnya gitu loh teman-teman. Walaupun sebenarnya saya masih makan yang berbahan tepung terigu itu enak memang, tapi saya sudah tidak membuat kue, membuat adonan bakwan gitu dari tepung terigu, tapi bikin sendiri gluten flour gitu ya, dibuat sendiri dari maizena, tepung terigu, tepung ketan sama tepung tapioka ya, tepung beras kayak gitu, intinya mengganti tepung terigu dengan tepung-tepung lokal gitu. Kalau awal dulu pakai beli tepung cassava yang memang non gluten itu teman-teman, tapi lama-lama ternyata bisa kok pakai tepung yang lain. Bikin kue pun akhirnya keidean banyak menu resep itu bikin sendiri dari tepung beras, tepung gitu itu bisa kok ya. Cuma kita memang perlu pelan-pelan satu-satu, jadi kerjakan dari yang mudah dulu. Nah, saya akan bercerita yang semoga bisa menjadi gambaran teman-teman ya tentang kondisi nutrisi ini. Jadi, ketika saya merasa mudah tersinggung ya teman-teman, karena gejala depresi itu, kemudian mudah marah-marah, emosi, suasana hati itu fluktuatif gitu ya. Fluktuatif itu nggak bisa saya raba. Jadi kalau check-in perasaan tuh saya tuh nggak tahu apa gitu ya. Ternyata memang di emosinya lagi error gitu. Maka yang saya lakukan pertama kali adalah mengurangi gula itu tadi. Ternyata saya ada kecemasannya juga, anxiety. Ternyata ketika diskusi dengan dokter itu seseorang perempuan yang larinya emotional eatingnya itu adalah makanan manis. Nah, tadi siapa yang suka makan es krim? Makan es krim, makanan jajan Yupi tadi termasuk manis ya Mbak ya, permen manis, kemudian donat-donatan kayak gitu yang toppingnya tuh menggugah selera warna-warni itu biasanya akan cenderung mudah tersinggung. Kemudian mudah kecemasan, anxiety ya. Apalagi ditambah dengan kalau kepribadiannya tuh sensitif ya, HSP, wah itu tambah klop gitu ya. Alamat itu udah belum kesiram bensin aja tuh sudah badannya tuh bawaannya gampang marah gitu. Nah, jadi yang saya lakukan pertama adalah mengurangi gula. Nggak beli gula pasir, saya katakan sebulan itu dulu itu bisa 1,5 kilo gitu ya, bikin puding, bikin donat, pokoknya saya tuh senang gitu ya bikin gitu karena masakan. Ternyata selain saya suka, ternyata itu ngaruh teman-teman. Langsung kayak lebih calm down aja gitu ya. Jadi apa yang dikurangi itu mempengaruhi ke tubuh kita. Jadi ngurangi namanya asupan manis. Karena kenapa? Manis itu membuat toleransi di tubuh kita tuh ada. Jadi kalau yang biasanya gini, bikin teh manis 1 gelas itu 1 sendok makan. Besok kita akan merasakan 1 sendok makan itu nggak manis teman-teman, karena ambang toleransinya naik. Maka kita tambah itu 1,5 sendok makan. Minggu depan lagi atau 2 bulan lagi kita ngerasa loh kok nggak manis ya, karena ambang batasnya naik, tambahin lagi. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi nggak, akhirnya kita nggak sadar kalau ambang batas manisnya kita itu bertambah. Nah, ini bahayanya, jebakannya ya.
Kemudian ketika saya tahu gejalanya kayak gitu tuh ya, mudah marah, tersinggung, emosi nggak stabil, kemudian hipersensitivitas gitu ya sama apa input luar gitu. Yang saya lakukan selain mengurangi gula itu tadi adalah kalau analoginya kayak mobil balap, seberapapun teknik manajemen emosi yang teman-teman pelajari, yang teman-teman praktekkan, tapi kalau secara biologisnya nggak teman-teman beresin dulu, itu nggak bisa, teman-teman. Jadi saya itu udahlah ngelontok namanya teknik manajemen emosi, teknik bagaimana ambil jeda, itu nggak berlaku. Adapun berlaku itu dia nggak bisa gitu teman-teman. Karena kalau dianalogikan sama mobil, bannya tuh nggak kita rawat, mesin motornya tuh nggak kita rawat. Tapi kita sudah, walaupun kita keterampilannya kayak supir mobil F1 pembalap gitu ya, tapi kalau mobilnya aja tuh kita nggak ngerawat, skillnya itu kan nggak bakal bisa dipakai kan. Nah, analoginya seperti itu teman-teman. Jadi secara biologis itu kita betulin dulu eh, mesinnya, ganti olinya, bannya, seperti itu ya. Baru teknik skill manajemen emosi, teknik jeda, mindfulness, itu bisa dipraktekin kayak gitu teman-teman. Dan itu rasanya langsung gampang banget. Nah ya, nah, semoga ada gambarannya. Oke, yang terakhir. Nah, ini beberapa atomic habit nutrisi yang sudah saya lakukan beberapa tahun belakangan ya. Dari membangun habit minum air putih sejak bangun, makan buah segar ya, memperbanyak makan sayur hijau di sepanjang hari. Biasanya ya cuma asal sih, sayur itu di otak saya tuh pokoknya ada kuah sayur tuh sayur. Ternyata salah. Jadi salah satu PR saya dari psikiater itu adalah makan sayur satu mangkok hijau gitu ya untuk membuat serotonin di otak kita tadi. Kalau dulu mikirnya sayur hijau itu ya kuah di piring itu walaupun cuma kuah doang itu udah saya anggap udah makan sayur, ternyata salah ya. Kemudian menstok aneka camilan selingannya sehat. Kalau dulu tuh jajanannya ciki-cikian, kalau sekarang lebih pilihan yang sehat aja, minimal buah deh ya gitu ya. Kemudian mulai rutin minum suplemen sehat seperti vitamin, boleh yang dari bahan asli ataupun dari suplemen gitu ya. Bahkan yang suplemen pun itu yang dulu bayangannya yang mereknya harus yang mahal gitu ya, kayak Blackmores kah atau merek-merek luar negeri gitu ya. Oh sekarang cukup IP aja juga nggak apa-apa kok efek ternyata. Ada nggak yang sama Pak saya pakai merek itu? Ternyata efek efek juga gitu loh sama. Jadi nggak apa-apa ya. Kemudian termasuk melakukan perubahan pada proses memasak. Jadi mengganti minyak sawit dengan minyak kelapa murni. Seandainya pun kita tidak ada budget untuk mengganti karena minyak kelapa murni lumayan ya hampir 2 kali lipat dibandingkan minyak sawit, itu mengurangi menggoreng dalam seminggu gitu aja ya, atau juga bisa mengurangi penggunaan wajannya. Kalau biasanya pakai wajannya diameternya 18 cm gitu, maka saya sengaja beli pan kecil yang ukurannya itu sekitar 12 cm ya teman-teman. Bahkan sampai ibu mertua bilang, ini nggak kurang besar ta buat goreng atau seroknya kurang besar. Enggak, sebenarnya itu sengaja dilakukan biar saya nggak sering-sering goreng kayak gitu lah teman-teman ya. Kemudian menambahkan multigrain atau biji-bijian ke dalam beras untuk menambah serat ya. Nah, ini mengganti stok mie jadi mie sayur atau mie kue tiaw. Mie kue tiaw itu kan tepung beras ya, bukan tepung terigu. Dan masih banyak lainnya kayak gitu teman-teman. Oke, sampai sini untuk nutrisi sudah selesai. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum saya lanjut ke materi tidur? Mbak Fada tanya. Oke, siapa ini? Mbak siapa Oh, nih? Habibah. Habibah nggak ya? Silakan Mbak. Mbak, untuk checklist awal itu gimana ya? Kan kita kan perlu tahu tuh yang kondisi awalnya kayak gimana. Itu ada pantauannya nggak? Misal kayak tiap berapa hari sekali? Kayaknya dulu ada nggak sih 3 hari atau seminggu sekali gitu? Karena Oh, kan kondisi heeh. hariannya juga berubah-berubah ya. Ya betul. Jadi kalau untuk ngecek kesehatan mental itu teman-teman, kita check innya tuh memang emosinya setiap hari ya. Tapi secara umum minimal tidurnya, emosinya, kemudian
nafsu makan gitu ya, sama sensitivitas emosi itu dicek setiap 2 minggu sekali. Ya, kalau selama 2 minggu itu kita mengalami gangguan atau gejala di tidur, nafsu makan, kemudian emosinya sering mudah apa senggol bacok tadi ya, sensitif kayak gitu itu teman-teman mulai aware itu jadi artinya kondisi kesehatan mental teman-teman mulai nggak baik-baik aja kayak gitu. Termasuk ngecek stresnya kita apa nih yang lagi nyerang kita gitu ya di pekan-pekan terakhir ini kayak gitu. Apakah di luar kendali kita? Apakah di luar kendali kita? Dan bagaimana kita melakukan coping? Nah, itu perlu dicek. 2 minggu Mbak batasnya Mbak Habibah. Mbak dulu kalau nggak salah dikasih listnya juga nggak sih? Sama Mbak Farda pernah yang selembar apa 2 lembar itu di skor-skor gitu. Itu kayaknya mindfulness deh Mbak. Oh, mindfulness ya. Mm. Tapi kalau sama ini berkaitan juga nggak? Itu ke ceruk well-being nggak sih? Iya, kalau pengaruhnya kan sama Mbak. Jadi keterampilan dasarnya di mindfulness itu kan bicara tentang eh, rentang perhatian, pikiran, sama fokusnya kita. Jadi kalau secara kita katakan susah fokus, mulai susah mengambil keputusan kayak gitu tuh, mulai nggak bisa menenangkan diri, artinya keterampilan di mindfulnya perlu ditingkatkan kayak gitu tuh. Dan biasanya tuh juga akan ngaruh nanti ke kewarasannya. Oke, sampai sini bisa dipahami Mbak Biba? Bisa Mbak. Mbak tadi perhatian fokus sama apa tadi? Sensitivitas emosi. Oke, makasih. Hmm, oke, selanjutnya ya tentang tidur. Ini saya agak ngebut aja. Tentang tidur. Mengapa tidur itu penting bagi otak? Nah, saya akan mulai dengan ini dulu. Tidak ada defisit tidur yang paling buruk kecuali defisit tidur ya. Ini pernyataan dari Ibu Elilisme psikolog. Jadi jika sudah merasa capek jangan dipaksa karena dengan kita memaksakan tidur, katakan nanti aja deh ngerjainnya, yang penting aku bisa ngerjain dulu tidurnya nanti aja. Anak tidur saya bersih-bersih rumah gitu ya. Maka sebaiknya adalah istirahat sejenak dan kita boleh tuh tidur-tiduran. Nah, sambil bacain buku anak juga nggak apa-apa. Jadi defisit tidur itu adalah kondisi kita yang paling nggak baik gitu ya teman-teman. Kenapa? Nah, sini dia. Karena memang separah itu ya tentang tidur. Nah, beberapa faktanya tentang tidur, perempuan itu membutuhkan tidur lebih banyak dibandingkan laki-laki. Karena satu, kompleksnya kerja otak perempuan ya. Jadi kalau kayak HP atau laptop, perempuan itu buka banyak banget tabnya gitu ya. Windows jendelanya tuh banyak banget itu. Kalau laki-laki mungkin beberapa, karena kita juga banyak fungsi yang dipakai itu. Antara memori, bahasa, kemudian eh, kita juga proses aktivitas pikiran yang memikirkan jadwal, arrange sesuatu gitu ya. Itu pakai otak. Semakin kerja keras otak kita dipakai di siang hari, maka kita akan semakin butuh tidur. Dan itu 20 menit lebih banyak daripada laki-laki. Dan pekerjaan itu bisa berhubungan dengan pengambilan keputusan. Ya. Nah, sebentar ya. Ini baterai laptopnya masih. Ya, saya lanjut ya. Jadi kalau semakin kerja keras otak kita dipakai siang hari, kita akan lebih banyak butuh tidur. Nah, kualitas tidur yang buruk ini berefek samping
tingkat tekanan psikologis kita memunculkan rasa permusuhan, nah cenderung depresi, dan rasa apa nih rasa kemarahan yang ada ya. Di websitenya tentang tidur mentalhealth.com itu ada sebuah artikel ilmiah yang saya baca bahwa orang yang memang kurang tidur itu mudah berubah secara emosinya. Fokus perhatiannya, konsentrasinya itu menurun dibandingkan orang yang tidurnya tetap atau cukup gitu ya. Jadi bayangan aja, bahkan teman-teman bisa deh merefleksikan pengalamannya sendiri. Kalau malamnya kurang tidur, begadang anak sakit, ataupun kurang tidur karena nggak tidur nyenyak lagi nyusuin kayak gitu ya. Atau mungkin ngerasa kedesak anak-anak malam tuh tidurnya nggak berkualitas ya. Itu paginya besok pasti nggak seger ya. Rasanya ada yang kurang jenak dan itu emosinya akan mudah senggol bacok itu tadi. Karena itulah kenapa pentingnya tidur. Nah, sebelum kita ngobrol tentang tidur dan segala macamnya, ada beberapa mindset dasar yang harus teman-teman pahami tentang tidur ini dan kenapa ini menjadi salah satu keterampilan dari tidur ya, ada keterampilan dari self care ya teman-teman. Tidur itu adalah kebutuhan dasar manusia, sama seperti makan dan bernafas. Tidur itu berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh, khususnya fungsi otak. Nah, tidur yang berkualitas adalah proses pemulihan alami untuk otak dan tubuh, sehingga tidur itu merupakan hak diri, demikian pula dengan istirahat yang lainnya. Nah, tidur itu merupakan fondasi dari kesehatan fisik dan mental, obat murah untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, ini adalah uh, mindset dasar yang harus teman-teman pahami, ya. Karena apa? Karena ketika teman-teman memandang tidur itu hanya sebagai aktivitas hidup aja gitu ya, tanpa benar-benar mindful ini hak tubuh, teman-teman akan ngerasa kalau sebenarnya lupa. Tidur itu adalah salah satu cara kita untuk memulihkan, menjaga, dan sekaligus obat buat kesehatan mental kita. Ya, seberapa sih? Ya, saya akan cerita. Hal-hal menantang dalam tentang tidur itu kita ada fase-fase kehidupan yang menantang ya, seperti hamil melahirkan, ada tanggungan pekerjaan, ngerjain tugas malam gitu ya. Ayo siapa sih yang ngerjain tugas di waktu Cinderella gitu ya, malam-malam hari sengaja me time-nya main HP sambil ngedrakor gitu ya, tapi di atas jam 11 baru ngantuknya jam 2 jam 3. Nah, siapa ini? Kemudian termasuk kerjaan rumah. Ada loh salah satu peserta saya tuh saya ingat banget gitu ya. Dia tuh kalau ngerjain pekerjaan rumah tuh malam. Jadi jam 11 sampai jam 1. Ya dari tambahan nyuci gitu ya. Nyuci, ngepel, nyetrika itu malam teman-teman. Saya sampai gini geleng-geleng. Lalu terus waktu siangnya itu banyak waktu untuk sama teman-temannya, sama teman-temannya, sama anak-anaknya. Teman-teman tuh maksudnya fase di kayak ngantar sekolah gitu ya. Jadi aktivitasnya sifatnya fisik gitu ya. Sedangkan dia tuh ngerjain pekerjaan rumahnya malam gitu ya. Sampai jam 1 gitu. Nah, saya heran. Itu termasuk hal-hal yang menantang untuk kegiatan tidur ya. Juga bisa dengan faktor karena penyebab faktor eksternal ya. Contohnya kayak anak lagi sakit, malam minta disusui, minta digendong, tidurnya minta digendong sama dipupuknya minta duduk gitu. Itu kan buat kita nggak tidur nyenyak kan. Bisa juga karena suara tetangga lagi, kalau di tempat teman-teman nggak tahu ya, tapi kalau di sini tuh kalau lagi tanggal-tanggal tertentu itu ada yang membaca Quran itu sampai malam teman-teman. Jadi baca Quran pakai sound speaker keras itu sampai malam. Jadi cukup mengganggu kayak gitu ya. Ada juga faktor internal, jadi kayak semacam teman-teman tahu mimpi buruk. Nah, kemudian kayak mimpi buruk, kemudian ingat trauma masa kecil gitu ya, yang menyebabkan nggak bisa tidur nyenyak, itu termasuk beberapa hal yang membuat tidur kita tidak berkualitas. Beberapa manfaat tidur, yaitu tidur meningkatkan imunitas tubuh,
menjaga meningkatkan suasana hati, fokus diri, kesehatan jantung dan regulasi hormon ya, menjaga elastisitas kulit, yang mau awet muda, wajahnya tetap baby face. Nah, perhatikan tidurnya ya. Tidur juga membantu membersihkan racun yang menumpuk di otak, termasuk protein berbahaya yang bisa memicu penyakit Alzheimer. Dan proses ini bekerja seperti sistem pembuangan sampah alami bagi otak. Nah, ya teman-teman. Nah, saya akan bercerita bahwa seberapa pentingnya sih tentang tidur. Jadi, ada sebuah podcast yang waktu itu bintang tamunya adalah Marshanda. Ya, saya ingat Marshanda. Jadi, salah satu pemicu dia kan didiagnosanya bipolar ya, teman-teman ya. Nah, salah satu yang memicu dia itu menjadi bipolar, sekali lagi yang memicu dia menjadi bipolar adalah ternyata dia bilang, dia di podcast itu bilang, kalau sekitar setahun atau 9 sampai 1 tahun sebelum dia benar-benar kayak di videonya dia viral atau nyanyi-nyanyi nangis-nangis itu, dia itu ada beberapa perilaku yang tidak sehat yang membuat dia itu ternyata bisa jadi bipolar dan dia baru tahu ketika beberapa kali konsul dengan psikiaternya bilang apa itu ternyata aku tuh suka banget begadang dia bilang gitu aku tuh suka banget begadang yang tiap malam dia tuh justru on gitu ya teman-teman waktunya dia nonton dia bikin apa gitu ya bahkan kepikiran kerja aku malam hari dan aku tuh baru tidur tuh sekitar mau subuh tuh loh jam 3 sampai jam 10 dan hidup ritmenya tuh terbalik gitu teman-teman jadi jam 3 jam 2 tuh baru ngantuk gitu ya subuh itu baru ngantuk bangun jam 9 jam 10 terus dia kan syuting gitu ya nah syutingnya pun dia sampai malam-malam nah sampai rumah selesai syuting tuh jam 1 jam 12 gitu nah itu dia tuh nggak bisa tidur justru dia bisa kepikiran kerjaan dan baru ngantuk nah ternyata kan itu berulang kan sekali apalagi dia kejar sinetron kejar tayang sinetron itu sebulan 2 bulan nah ternyata ketika tahun masuk 1 tahun dia cerita itu baru dia tuh ngerasa kok aku gini setelah melakukan anamnesa kemudian psikoterapi dengan dokternya dengan psikolognya ternyata perilaku tidur inilah yang salah satu menjadi pemicu besar dia jadi bipolar gitu teman-teman. Nah, termasuk di kejadian pengalaman saya sendiri itu ketika hamil tuh teman-teman kalau hamil itu kan trimester 3 itu kan sulit tidur ya. Ada nggak yang ngerasa sulit tidurnya kebangetan ketika TM3? Ada saya dulu. Nah, TM3 tuh Sama nggak, ya Sampai minta kelas self care tidur secara khusus. TM3 itu kan memang nggak bisa tidur ya, udah begah. Tapi anehnya pagi bisa tidur, malah nggak bisa tidur ya. Tapi memang itu ada maksudnya ya. Allah mungkin memberikan kita latihan gitu ya, pre-latihan sebelum bayinya newborn lahir kayak gitu. Tapi ada beberapa ibu yang benar-benar nggak tidur. Saya termasuk ibu yang nggak bisa tidur gitu. Ditambah pula mindsetnya itu ketika mindset tentang tidur, pemahaman tentang tidur itu salah saya. Bahwa ngerasa siapa di sini yang ngerasa kalau tidur itu ngerasa nggak berguna gitu ya atau kayaknya nggak produktif deh tidur itu. Apa itu tidur? Buang-buang waktu aja. Nah, itu mindset yang saya pahami dulu itu salah seperti itu. Jadi ketika nggak bisa tidur, ya udah deh gunain entah itu ngerjain tugas, entah itu bikin sesuatu gitu ya, bahkan atau ngedrakor kayak gitu ya malam-malam gitu ya. Baru ngantuknya pagi gitu. Ternyata itu juga yang memicu memicu kecemasan dan depresi saya pasca melahirkan itu. Wah, 3 bulan teman-teman kita kurang tidur. Apalagi setelah melahirkan tambah nggak bisa tidur lagi kan dengan kondisi newbornnya kayak gitu itu. Nah itu juga memicu. Jadi teman-teman perlu cek mindset tidurnya seperti apa. Bahwa tidur itu hingga akhirnya saya punya pemahaman kalau tidur itu benar-benar obat kesehatan mental yang basic dan itu murah meriah teman-teman. Jadi orang yang bisa tidur tuh benar-benar merasakan nikmatnya bisa tidur dan paham, oh ternyata ini. Jadi PR-nya dari dokter tuh suruh tidur. Bayangkan. PR-nya dari dokter adalah suruh tidur nyenyak, caranya. Nah, itu ada trainingnya sendiri ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, jadi ketika tidur itu sebenarnya yang bekerja itu justru zat-zat pikiran kita, saraf-saraf kita tuh lagi dibersihkan lagi disembuhkan, lagi dipulihkan teman-teman ya. Tadi yang rasa capek, termasuk memori. Nah, bicara tentang memori, setelah fase krisis saya itu hilang memori saya, ya, jadi benar-benar
beberapa memori besar gitu yang menjadi pemicu tahun itu tuh hilang. Ya benar-benar hilang teman-teman. Jadi ketika mungkin ada teman-teman yang bahwa dia ini saya lupa ini siapa, namanya siapa, di circle apa gitu tuh saya hilang, ingat hilang gitu ya. Bahkan suami saya sampai kaget di kelahiran anak ketiga itu habis lahiran tuh saya sempat lupa lupa nama suami. Kayak gitu. Jadi suaminya siapa saya kayak orang linglung gitu kata suami saya. Orang linglung nggak kenal siapa. Ya, ya sebegitu ngaruhnya ya. Jadi tidur ini yang jadi obat yang murah meriah sebenarnya teman-teman. Itu nggak inget lupa nama saya, tapi lupa lupa nama suami. Nanti ingatnya tiba-tiba ya. Nah, jadi di saat tidur itu ada proses pemulihan sel-sel otak yang memperbaiki dirinya sendiri dan energi otaknya itu diisi ulang. Inilah sebabnya setelah tidur itu kita merasa segar dan fokus kalau tidurnya benar dan cukup ya. Termasuk tidur itu memperkuat memori. Nah, seperti ini yang saya sampaikan tadi ya. Sehingga memorinya kita stabil karena waktu tidur itu kan memorinya ditabung. Kayak di film Inside Out itu kan core memorinya disimpan ke alam bawah sadar, memori buruknya dihapuskan seperti itu ya. Termasuk tidur itu adalah membantu kita untuk bisa meningkatkan kreativitas dan konsentrasi. Makanya ibu yang kurang tidur besoknya itu biasanya kayak zombie ya, karena otaknya nggak di refresh ya, termasuk untuk mengatur emosi ya. Kurang tidur membuat kita lebih mudah marah, cemas, stres. Dengan tidur cukup otak kita bisa mengatur emosi kita lebih baik sehingga bisa berpikir jernih. Nah, kalau berpikir jernih biasanya lebih tenang dan mampu problem solving yang lebih baik ya. Dan dampak kurang tidur itu, nah kalau kondisinya yang jelas tuh horor ya teman-teman, makanya jangan sampai perempuan lain merasakan ketika, karena saya merasakan daya ingat itu turun, memori itu hilang, resiko gangguan mental itu meningkat. Nah, termasuk seperti cerita tadi ya, tentang ceritanya si Marshanda tadi. Bahkan ketika saya merasakan di fase krisis itu ya teman-teman, waktu itu saya tuh buka HP, itu gak tahu kodenya, lupa. Jadi selama 3 hari itu saya hanya bisa nangis, saya lupa kode HP saya apa. Pakai apa namanya, waktu itu nggak disetting finger, finger apa print itu ya, fingerprint itu nggak bisa. Fingerprint suami juga nggak bisa, jadi saya sambil nginget-nginget nggak ingat. Terus pin ATM, jadi 3 kali melahirkan, 3 kali juga itu hilang memori, itu 3 kali juga ngurus ke bank untuk ngurus pin ATM teman-teman. Pin ATM banking ya, ATM yang di mesin gitu. Jadi bener-bener pikiran itu hilang, ya hilang ingatan, nama hilang memori itu gimana ya, kayak semacam ada jilid 1, 2, 3, jilid beberapa itu tiba-tiba hilang gitu teman-teman. Nah, karena kurang tidur itu tadi, dan fungsi kognitifnya akan rusak. Jadi kalau teman-teman ngerasa kayak gejala gini ya, ini bukan sekedar mindfulness sudah bicaranya, sudah memang karena fungsi kognitifnya lagi turun. Teman-teman kayak lupa tanggal, kemudian teman-teman lupa jemput anak sekolah, tapi nggak sekali 2 kali, tapi sering gitu ya, itu teman-teman perlu waspada. Jadi fungsi kognitif teman-teman tuh lagi minta tolong sebenarnya alarmnya. Segera cek tidurnya, cek makanan vitaminnya itu tadi ya teman-teman, dan istirahat memang. Kayak gitu ya. Yes, Kak Tiki. Ya. Kemudian tidur yang berkualitas. Nah, teman-teman lihat ya, kalau persyaratan tidur itu yang berkualitas itu adalah secara kuantitas dan kualitas. Jumlah waktunya tuh 6 sampai 7 bagi dewasa. Nah, kualitasnya ini perlu dicek. Satu, tidak mudah memulai tidur. Kalau sulit awal tidur namanya insomnia. Kemudian mempertahankan tidur. Jadi tidak insomnia juga tidurnya langsung teman-teman. Jadi kalau tidur jam 9 bangun langsung jam 5 gitu ya. Enggak yang tidur jam 9 terus bangun jam 1 terus kancilen atau terjaga gitu saya pagi, itu juga enggak, tandanya tidurnya nggak berkualitas ya. Kemudian berada tidur sampai deep sleep, jadi nyenyak dan tidak bermimpi ya. Kalau teman-teman bermimpi dan mimpinya itu tidak mengganggu emosi, tidak mengganggu pikiran, terus tidak mengganggu kesadaran, jadi itu nggak apa-apa mimpinya. Karena ada mimpi-mimpi yang tidak sehat ya, mimpi-mimpi yang justru jadi tanda-tanda psikologis gitu ya, faktor psikologisnya harus digali. Contohnya kayak mimpi bertingkat, jadi mimpi tidur, terus kita mimpi, terus di dalam mimpi itu kita mimpi lagi, di dalam mimpi itu mimpi lagi, nah gitu teman-teman. Pernah nggak ada yang ngerasain? Nah, ini termasuk saya yang tidurnya tuh dalam mimpi, ada mimpi, ada mimpi. Jadi ketika mau bangun, saya harus bangun dari mimpi itu, mimpi itu, mimpi itu, baru mimpi yang bangun beneran. Nah, itu yang salah ya teman-teman.
bukan salah, itu yang tidak sehat maksudnya ya. Dan tidur yang berkualitas itu kalau bangun dalam keadaan segar, bugar, dan terasa recharge. Nah, dan yang saya ingat sama Bu Sali Asih ya, seorang peneliti dosen S3 di UI bilang salah satu tanda kalau tidur kita sehat itu Mbak, kalau kita bisa tidur dan bisa bangun tanpa bantuan alarm HP khusus. Itu tandanya kalau tidur kita berkualitas. Jadi nggak ngandalin HP, badan itu sudah secara jam biologisnya gitu ya, sirkadian ritmenya istilahnya itu sudah punya alarm sendiri, itu adalah tidur yang berkualitas. Selamat teman-teman kalau sudah bisa kayak gitu. Nah, saya belum bisa. Jadi kalau teman-teman ngerasa tidurnya bermasalah yang di sini, nah tadi mungkin perlu terapi khusus untuk tidurnya ya. Menariknya, istirahat itu bukan hanya sekedar tidur ya teman-teman. Dan teman-teman harus waspadai bahwa kalau mindset tentang tidur itu bukan sesuatu yang membuang waktu, tapi adalah hak tubuh dan itu perlu dilakukan sebagai bentuk menyayangi diri sendiri ya. Karena hati-hati, ada istilahnya hustle culture. Jadi perasaan tadi ya, membuat mindset bahwa tidur itu buang waktu, tidur itu nggak berguna, nggak berfungsi. Tidur itu membuat kita jadi kesannya malas-malasan itu salah ya. Padahal sebenarnya orang yang resilience, yang tangguh itu justru ada waktu untuk istirahat ya. Adik duduk di situ. Nah, jadi istirahat itu tidak hanya tidur, ada fisik. Nah, jadi istirahat itu nggak hanya tidur, ada yang istirahat fisik, mental, emosional, sosial, spiritual, bahkan sensorik juga ada ya. Nah, bentuknya seperti ini semua. Jadi di self care itu teman-teman perlu tahu waktunya istirahat di aspek apa tuh perlu tahu. Contohnya habis kebanyakan ketemu orang nih, makanya aku perlu nih istirahat di aspek sosial. Ya udah, me time aja atau mungkin di dalam rumah membatasi hubungan dengan orang. Nah, itu nggak apa-apa, itu boleh banget ya, teman-teman ya. Tidur adalah kebutuhan dasar manusia dan sama seperti makan dan bernafas. Dan tidur punya berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh, khususnya fungsi otak. Tanpa tidur yang cukup, otak tidak dapat bekerja secara optimal. Nah, dalam kelas tidur, saya selalu bilang untuk pentingnya sleep hygiene. Ini terdengar apa? To be true aja sih, maksudnya tampak biasa-biasa aja. Tapi sebenarnya kalau teman-teman dalam kondisi gangguan mental yang lagi krisis, saran dari dokter itu adalah nggak jauh-jauh dari ini. Jadi membangun habit sleep hygiene-nya seperti apa? Sleep hygiene itu seperti apa teman-teman? Ini ya, jadi kita membangun rutinitas sebelum tidur yang mendukung kita bisa tidur nyenyak dan berkualitas. Itu intinya kayak gitu. Jadi kayak bersih tangan, bersihin kaki, tata kasur, jaga jarak dari layar HP, menghindari makanan kafein ya, manis yang berkarbohidrat justru yang bisa mengaktifkan saluran cerna. Nah, itu juga harus dikurangi. Termasuk membuat lampu kamar yang tanpa ambience-nya nyaman buat tidur gitu ya. Kebersihan kasur, termasuk aromaterapi kalau perlu. Termasuk kita menyediakan waktu untuk ngebuju ya. Jadi journaling sebelum tidur biar kita ngerasa lebih yang buat tipe-tipe yang overthinking ya. Itu jadi kita meletakkan overthinking kita seolah kayak kita titip ke jurnal kita kan gitu ya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa melakukannya biar teman-teman tuh ngerasa nggak sendiri di pikiran, tapi ada temen nih buat ngobrolinnya kayak gitu ya. Oke. Nah, ini termasuk yang ingin saya bagikan ke teman-teman ketika saya melakukan sleep training untuk belajar lebih tidur ya. Kenapa waktu itu soalnya di fase krisis itu saya nggak bisa tidur. Jadi 2 hari, 3 hari nggak tidur itu bisa teman-teman. Beneran nggak tidur ya. Cuman rebahan guling-guling di kasur kayak gitu ya. Jadi tidur itu nggak bisa tidur dan ya
dan besoknya tuh pusing ya, tapi masih bisa hidup, bisa hidup, masih bisa beraktivitas seperti biasa gitu ya teman-teman ya. Jadi dibuat indikatornya sebelum tidur, pra-sleep itu sebelum tidur tuh apa aja, dikasih poin ketika tidur itu. Nah, karena saya itu mimpinya bertingkat, maka saya belajar untuk tidak mengontrol mimpi saya gitu ya. Dan belajar untuk fokus sama rileks ketika tidur. Jadi sengaja tidak memikirkan mimpi. Bahkan ada jurnal mimpi saya waktu itu. Ya, dikasih poin, nanti ketika poin hari ini berapa nanti kan kelihatan. Termasuk kita bisa pakai penilaian yang objektif. Penilaian objektifnya pakai jam tangan smartband ya teman-teman. Itu kan membantu banget ya. Kalau di smart band itu kan bisa kelihatan kualitas tidurnya katakan di atas 60, di atas 70. Di fase krisis itu yang saya ingat itu poinnya tuh bisa sampai 10 poin aja, 20 poin gitu teman-teman. Padahal indikator tidur berkualitas yang di smart band saya itu 70 sampai 80%. Itu susah banget. Dan itu pun harus dibantu dengan aplikasi meditasi rutin gitu ya tiap hari sebelum tidur gitu 5 menit sebelum tidur itu pun paling bagus nyentuh 50 60 gitu selama 2 tahun 3 tahun kayak gitu ya. Makanya kalau jangan bilang kenapa sih bisa tidur nyenyak gitu ya. Itu sebuah nikmat sebenarnya ya, teman-teman. Nah, quote of the day-nya, jadi tidur itu bukan sekedar membuang waktu ya teman-teman, tapi kebutuhan biologis yang vital dan tidur adalah meditasi yang terbaik dan termurah, obat yang murah untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Dan orang yang resilience ternyata adalah orang yang tahu kapan beristirahat untuk menjadikan hak tubuhnya dan dia kembali lagi untuk beraktivitas selanjutnya ya. Oke. Nah, penugasannya saya share dulu. Jadi jangan lupa tag keseruan malam ini teman-teman di media sosial dan tag saya. Identifikasilah diri teman-teman. Yang pertama adalah pola keseharian apa yang sudah teman-teman makan. Termasuk kebiasaan yang kurang baik dan jadi faktor penyumbang ketidakwarasannya teman-teman. Silahkan ditulis terus efeknya seperti apa gitu ya. Yang kedua, amati pola keseharian tidurnya teman-teman secara kuantitas dan kualitas. Kira-kira apa yang kurang, kira-kira apa yang cukup ya. Dan tuliskan rencana aksi teman apa yang akan dilakukan untuk mengimprove atau memperbaiki kualitas tidurnya teman-teman. Seperti itu. Nah, alhamdulillah sampai sini masih bertahan 8 orang alhamdulillah. Kira-kira apakah ada yang ditanyakan dari paparan yang saya sampaikan? Dari saya belum, Mbak Farda. Mbak Dewi ya, monggo Mbak. Dari aku belum ada pertanyaan, Mbak. Sejauh ini sangat menikmati materi gitu dan akhirnya jadi Ya. salah satu poin yang paling menarik tadi aku baru tahu kalau kandungan selenium itu bisa bantu untuk merendahkan emosi gitu ya. Oke ya Mbak, itu jarang ya mikronutrien itu jarang terbahas gitu maksudnya. Iya. Ya oke. Iya oke Mbak Dewi. Ada lagi yang teman-teman lain? Terima Di kasih atas chat sharing. ada Mbak di kolom Oh chat. iya, di kolom Saya chat. mau nanya tapi masih di jalan ini. Nanti paling kalau berhenti saya nanya ya. Oh iya silahkan. Ya oke ntar di kolom chat ya. Mbak Nita. Craving manis itu datang kalau mood jelek Mbak. Apalagi PMS. Nah iya. Ingetin saya nih. Jadi kalau lagi PMS, Nanita, memang bisa jadi craving kita itu munculnya perilaku makan kita itu bisa jadi karena habituasi ya. Jadi pembiasaan kita memodeling orang-orang sekitar kita. Coba Mbak Nita runut ya. Kebiasaan makan malesnya itu apakah bersumber dari kebiasaan orang tua, misalnya ibu yang mengenalkan gitu ya, atau mungkin lihat dari kebiasaan orang-orang pada umumnya. Nah, maka perilaku itu perlu istilahnya relearning gitu ya, di unlearning kebiasaan makannya itu di unlearning. Jadi di stop diganti makan yang pola perilakunya lebih sehat. Nah, saya punya salah satu menu andalan ketika lagi PMS Mbak yang manis-manis tapi sehat ya dan menjaga kewarisan saat MERS yaitu buah nanas habis dipotong terus dipanggang pakai gula aren sama kayu manis sampai muncul airnya. Nah, terus dimakan. Itu sehat, Mbak.
Dan itu membantu banget untuk mereduksi rasa pengen marah. Jadi kalau Mbak Nita ngerasa lagi pengen craving manis, masak itu dia aja nanas, kayu manis sama gula aren. Kemudian juga bisa pakai kurma dibelah, di dalamnya dikasih keju sama kacang almond. Ya, Mbak ya. Kemudian kasih dark coklat juga. Jadi kita perlu namanya habis unlearning itu relearning makanan-makanan pilihan yang sehat gitu ya, atau yogurt dengan granola. Nah, seperti itu, Mbak. Insya Allah akan membantu. Kenapa? Karena makanan manis yang seperti manis-manis saat PMS itu sebenarnya membawa kesenangan atau coping rasa kepuasannya cuma sesaat, Mbak. Tapi dia kayak siklus setan. Nanti ketika itu cepet down lagi, cepet marah lagi, ngamuk lagi, nanti enak lagi dimakan es krim, gitu aja terus nggak selesai-selesai. Ya. Mbak, saya akhir ini kalau tidur mimpi terus. Pernah tidur deep sleep, seringnya pas siang. Tapi kalau malam selalu terputus-putus karena anak-anak tiba-tiba tantrum. Gimana ya caranya biar dapat tidur yang nggak pakai mimpi? Apalagi malah kepikiran mimpinya sampai OVT sendiri. Oke. Sekarang kita pahami dulu tentang makna mimpi itu ya Mbak Nita. Mimpi itu kalau dalam ajaran saya Islam itu ada dua. Satu sumbernya dari Allah, satu sumbernya dari setan. Kalau yang dari setan biasanya memang yang mengandung mimpi buruk kayak gitu ya. Yang dari Allah tuh biasanya yang sifatnya ada pertanda. Nah, sekarang Mbak Nita silakan. Tapi biasanya mimpi itu tidak akan teringat Mbak ketika kita bangun tidur. Tapi ketika ingat biasanya tinggal kita pilih mimpinya dari Allah atau dari setan. Yang kedua ditulis Mbak. Sejauh yang Mbak Nita ingat seperti apa. Lalu setelah ditulis katakan di jurnal lupakan. Nah, karena yang dikhawatirkan kalau itu buruk itu bisa kejadian, tapi kalau nggak bisa diterjemahkan itu adalah tanda. Cukup di apa istilahnya, cukup ditahan dengan doa kita biar mimpi itu nggak kejadian. Nah, kayak gitu loh Mbak ya. Jadi kalau seandainya memang mimpi dicatat aja lalu dilepaskan. Kalau hal baik didoakan, kalau buruk kita doa untuk menangkal kebaikan dunia akhirat supaya gak kejadian gitu ya Mbak ya. Oke, pertanyaan dari Mbak Nita sudah. Kira-kira apakah ada dari teman-teman yang lain? Saya ini OTW mendarat, Saya mau tanya, Mbak, pada nanya dong, terkait tidur itu kan ada ya rentang kebutuhan tidur kita. Misal kalau usia anak-anak berapa jam, usia remaja berapa, usia dewasa berapa gitu kan. Terus kayak laki-laki perempuan juga beda-beda kalau nggak salah. Nah, terus tuh terkait tidur ini kan kayak katakanlah kita butuhnya itu tidur 6-8 jam untuk usia segini. Nah, kalau itu tuh bisa dipenuhi harus dari kualitas tidur malam kah atau bisa yang kayak jamnya itu bervariasi gitu loh Mbak. Kalau yang saya tahu kan misal tidurnya itu malamnya 6 jam. Nah, nanti itu yang sejam atau 2 jam itu bisa di tidur siang gitu kan. Terus kaitannya tuh sama itu loh Mbak, heat map dan siklus sirkadian tubuh. Kalau sirkadian tubuh kan berarti yang sesuai sunnah itu ya, yang kayak Allah sudah tentukan ini jam sekian harusnya tidur, terus organ tubuh bekerjanya kapan gitu-gitu kan. Tapi kalau heat map itu kan berdasarkan waktu produktif kita ya. Kan ada yang produktifnya tuh malam atau dini hari atau pagi hari gitu-gitu. Nah itu misal nih kita tuh nyadarnya tuh kadang produktifnya tuh malam atau sepertiga malam kayak gitu.
itu tuh kan berarti sebenarnya masih ada di rentang waktu tidur yang optimal ya, yang kita butuhkan sesuai kesehatan gitu kan. Tapi kalau sama si heat map itu gimana Mbak jadinya? Apakah heat map itu cuma boleh dipakai di luar siklus sirkadian tubuh atau gimana? Makasih. Iya, Mbak Ida. Oke. Ya, itu ada yang tipe owl itu ya, Mbak ya, tipe-tipe jam produktifnya kita itu ya. Nah, saya termasuk kalau melihat namanya teori itu kan ada. Tapi ini gini jadinya Mbak, bukan ditumpuk ya teori tentang heat map tadi sama kebutuhan tidur. Jadi saya pernah tanya, pertanyaannya sama ke Bu Sari Asih itu. Beliau menjawab bahwa gini, sehari kuantitas kita tidur yang dianjurkan, jadi yang disarankan secara medis itu memang 6 sampai 8 jam. Tapi namanya dianjurkan, kita tidak membuang namanya faktor karakteristik personal seseorang. Yang bisa jadi itu adalah proses belajarnya dia di tubuhnya selama bertahun-tahun gitu ya. Contohnya aja yang saya tahu kayak beberapa orang yang penghafal Al-Quran, tahfiz itu justru menggunakan jam 2 pagi. Jadi dia tidurnya jam 9 sampai jam 2 gitu ya. Sedangkan jam 2 sampai pagi itu sudah on, sudah bangun kayak gitu tuh. Tapi padahal kalau dihitung itu kan kita masih butuh tidur ya, nggak sampai 8 jam tuh sehari. Nah, termasuk psikiater Bu Ana Purnamasari, Purnaningsih ya. Terus saya tanyakan pertanyaan yang sama. Artinya ada golden time yang memang dianjurkan tetap harus tidur dan kita harus tidur di jam itu. Yaitu jam berapa Mbak? Jam 11 malam sampai jam 2. Itu golden hours-nya untuk tidur. Jadi semalam apapun kita tidur sebisa mungkin sebelum jam 11 dan selama apapun tidur maksimalkan paling baik setidaknya sampai jam 2 tuh kita tidur. Mau jam 2 tuh bangun, jam 3 tuh bangun silahkan, tapi jam 11 sampai jam 2 tuh harus tidur. Nah, kalau berhubungan dengan teori heat map tadi itu, kalau saya pribadi kurang setuju kalau untuk yang malam ya Mbak, karena gimana pun seproduktif-produktifnya kita itu nggak akan mengalahkan karena biologis kita yang bilang kayak gitu ya. Jadi kita mau produktifnya dalam usia yang panjang apa enggak itu kan faktor personal secara kesehatan akan mengaruh juga. Jadi silahkan, menurut saya batuk juga. Jadi menurut saya indikatornya di jam 11 sampai jam 2 itu harus tidur untuk dapat manfaat yang optimal dari tidur. Yang kedua, indikatornya adalah indikator tidur kita cukup apa enggak ya Mbak Biba, itu dari bangun tidur dalam kondisi segar apa enggak. Karena beda-beda, ada orang kayak saya baru bisa tidur jam 10, setengah 11 itu ya, dipaksa bangun jam 3 katakan gitu ya, itu langsung pusing, geliang. Tapi kalau agak jam 4, setengah 5 gitu ya, saya akan merasa cukup. Jadi kembali ke kebiasaan seseorang. Bahkan ada yang baru tidur jam 7 sore gitu ya, habis isya tuh langsung tidur. Habis isya tuh tidur, bangun jam 2 malam tuh juga ada. Ya, dan dia sehat dan dia nggak apa-apa. Jadi ada faktor secara biologis, kebiasaan secara biologis yang nggak bisa kita nafikan gitu ya Mbak ya. Tapi yang penting jam 11 sampai jam 2 malam itu dalam kondisi tidur untuk memenuhi jumlah ketidur yang secara kualitas itu tadi. Itu yang penting, poin penting yang harus diingat. Ya, oke, semoga menjawab ya Mbak Bibah ya. Oke, ada lagi satu pertanyaan terakhir. Mbak Farda, berarti kata kuncinya tadi fokus di bangun tidurnya seger apa enggak gitu ya Mbak? Betul, ya. Bangunnya dalam kondisi segar apa tidak dan bisa dibangunkan tanpa alarm. Jadi kayak tubuh tuh punya alarm sendiri, Mbak. Oke. Terus kalau yang kebangun tengah malam tuh, kadang kan jam tidurnya belum cukup. Pengennya sih bobo lagi. Cuma kalau bobo lagi setelah bangun tuh kadang kayak bangunnya rasanya nggak enak gitu nggak sih? Itu jadi gimana dong? Misal kadang kan kebangun jam 2 malam apa jam 3 malam, tapi waktu istirahatnya masih kurang. Tapi itu udah berasa seger. Tapi kalau nggak tidur lagi, nanti paginya kayak lemes gitu. Ya, betul Mbak. Gimana Mbak? Jadi
kebangun saat tidur malam itu juga merupakan salah satu bentuk gangguan tidur, Mbak. Saya lupa nama istilah medisnya apa, tapi termasuk salah satu bentuk gangguan tidur. Istilahnya mudah kebangun malam dan tidak bisa tidur lagi. Itu di meditasi mindfulness itu ada, Mbak. Saya pernah ikut karena pernah di fase itu ya. Kalau mau tidur lagi kok nanggung, tapi kalau nggak tidur kok tidurnya nggak seger gitu ya. Kadang bangun jadi kebablasan gitu ya. Kenapa? Karena pose ritme tidurnya itu kan ada non-REM, REM kan kayak gitu Mbak istilahnya tuh. Jadi posisi tidurnya karena kebangun, itu dia putus di tengah dan dia harus kembali ke satu pola lagi. Biasanya kalau nunggu satu pola lagi itu tubuhnya akan bersiap siaga mundur atau apa gitu lah istilahnya Mbak, hingga bangun kita nggak segar. Salah satu cara terapinya ya saya ingat profesornya tuh di kelasnya tuh bilang gini, kamu diajarkan gini, katakan Mbak Bibah tidurnya di mana? Di kamar gitu ya, di kamar kalau nih anak. Ketika bangun itu suruh mundur, apa istilahnya mundur tuh ya, mengulang aksinya, katakan kebangun terus ke kamar mandi. Nah, ketika dari kamar mandi ke kamar itu disuruh berjalan mundur, jalan mundur ke kamar, terus disuruh mengulangi sleep hygiene. Ingat Mbak, sleep hygiene-nya sebelum tidur tadi itu apa? Lakukan dengan singkat sehingga pikiran kita terrekayasa gitu ya. Kalau kita mau tidur lagi. Contohnya kalau kayak saya, katakan habis pipis kan nggak bisa tidur lagi tuh Mbak. Balik ke kamar jangan pegang HP ya. Pegang HP itu memutus segalanya untuk bisa tidur lagi soalnya. Jadi dari kamar mandi, langsung kembali ke kamar, langsung sleep hygiene singkat. Contohnya sikat gigi lagi, cuci kaki tangan lagi gitu, bersihkan kasur. Terus pikirannya disetting aku mau tidur lagi, bangun besok jam 4:30, katakan kayak gitu Mbak. Jadi sambil bukan bersenandung ya, tapi mengingat-ingat meditasinya atau relaksasinya tadi ngapain aja seperti itu biasanya saya Mbak. Setelah diingat-ingat relaksasinya seperti apa, tenang, diafirmasi positif, nanti tidur lagi. Memang butuh waktu sih Mbak proses latihannya itu sampai benar-benar tidur gak kepikiran apa-apa terus dideplek gitu. Butuh relearningnya lama memang. Mungkin bisa dicoba Mbak Bibah. Siap Mbak Fadel, makasih. Oke, ada lagi satu penanya. Kalau nggak ada, insya Allah saya cukupkan. Oke, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Ada yang tanya lagi satu? Oh, nggak ada. Jadi bahasan malam ini adalah tentang bagaimana tidur itu, bagaimana tentang nutrisi itu mempengaruhi kesehatan mental kita. Jadi teman-teman kemarin kan belajar mindfulness, jadi minimal 3 ini. Adik malu saya belum pakai baju. Minimal 3 ya. Jadi minimal seseorang perempuan itu bisa menjaga dirinya untuk tetap waras. 3 tadi, mindfulness-nya dijaga, nutrisi makanannya dijaga, sama tidurnya. Nah, kalau 3 ini teman-teman sudah terampil, insya Allah itu sudah jadi basic banget untuk jaga kesehatan diri. Ya, nanti self care yang lainnya akan sifatnya kasuistik, akan sifatnya karakteristik personal berdasarkan keunikan pribadinya teman-teman. Insya Allah itu dari saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih sudah hadir di sini malam ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa kita foto dulu ya. Dadah, sebentar. Kita foto dulu, boleh open kamera bagi yang bisa buka. Aku lagi nggak memungkinkan Mbak Farda, Afwan. Oke. Sebentar. Adik, malu kelihatan juga nih. Tar. Settingannya nih. Ini galeri. Oke, saya foto dulu sebentar ya. Foto pakai HP dulu. Adik, ini gini belakang. Oke, saya foto dulu dengan HP. 1, 2, 3. Oke, sekarang pakai laptop. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Jangan lupa tag keseruannya di Instagram ya. Dadah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Malu loh. Oke, silakan Mas Waalaikumsalam masing-masing. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Jazakallahu waalaikumsalam. khair, Mbak. Ya, Assalamualaikum dan hati-hati. waalaikumsalam, Mbak Farda. Pamit ya, Mbak. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak. Iya.